kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, jika kita percaya sekali lagi Yesus yang mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka pada saat ini acara pemakaman almarhum Nilo Tari Rabu 31 Agustus 2022 segera dimulai. Yang pertama pembukaan, yang kedua atas sambutan ucapan terima kasih dari keluarga, yang ketiga ibadah, yang keempat persiapan pemberangkatan jenazah ke kuburan sampai acara selesai di pekuburan. Itulah acara yang akan kita gelar bersama pada siang menjelang sore saat ini. Para pelayan Tuhan, Bapak Ibu Majelis Jemaat, pendeta yang kami hormati, Bapak Ibu Persekutuan Sukaduka Jemaat Bethlehem Wonosari yang kami hormati, Bapak Ibu keluarga besar yang berduka cita baik dari jauh maupun dekat yang sudah boleh hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, sahabat, kerabat, ande tolang, dan semua hadirin yang sudah bisa hadir pada siang hari ini untuk turut merasakan duka cita yang dialami oleh Jemaat Bethlehem Wonosari bersama keluarga di tempat ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Dengan harapan kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti acara pemakaman dari awal sampai akhir di pekuburan nanti. Jadi juga kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian, baik Persekutuan Sukaduka, para pelayan Tuhan, keluarga besar kami yang berduka cita, yang sudah hadir bersama mengikuti kegiatan pada hari ini. Kita tahu bersama keluarga di tempat ini mengalami duka cita oleh karena salah seorang anak kekasih Nilo Tari telah dipanggil Tuhan 2 hari yang lalu dengan situasi yang jauh dari harapan kita. Itulah kejadian yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tuhanlah yang telah mengetahui. Itulah kuasa Allah yang terjadi pada kami keluarga tempat ini. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Perkabungan yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah pemakaman pada siang hari ini. Adapun yang akan melayani ibadah pemakaman saat ini yaitu hamba Tuhan Ibu Pendeta Olga Tinggi dengan sarjana teologi. Menyambut pelayan Tuhan, saya undang sidang pergabungan untuk berdiri. Sementara berdiri kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan hai jiwaku, dan kalimat seterusnya. Harap akan Tuhan hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah,
dan ibadat kita. Pertolongan kita ialah Tuhan yang membangkitkan semua orang mati di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Penghiburan sejati bagi saudara-saudari di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sidang perkabungan disilakan duduk. Nilu Tiniwitari yang dibaca dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Ayub 1 ayat yang ke-21, firman Tuhan yang berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita sambut nats pembimbing, cuma ada satu. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, air mata, lenyaplah sesak, tengah kebimbangan, iman bergembang, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang bisik padamu, anak jangan takut, ku besertamu. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Ya tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyaplah sesak. Persekutuan perkabungan yang dikuatkan. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang pertama, 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita akan membacakan pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 dalam sorotan tema perikop kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap waktu. Sidang perkabungan yang dikuatkan Tuhan Yesus Kristus, rumpun keluarga besar yang ditimpa duka, yang bergumul atas terpisahnya karena kematian saudari yang sangat dicintai dari tengah-tengah persekutuan keluarga. Perpisahan yang sangat mendadak. Secara manusia, kita tidak pernah mau menyangka bahwa kekasih kita dengan secepat itu akan pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan akan persekutuan jemaat. Ketika di akhir-akhir kehidupannya, saudari kekasih kita, dia semakin ceria. Dia sudah bisa menegur tidak seperti biasanya, agak malu dan agak minder. Tapi waktu-waktu yang terakhir, dia dapat mengungkapkan ekspresi kehidupan sebagai seorang sosok pribadi yang ceria. Tetapi apa yang kita alami semasa hidup, bahkan dikatakan di akhir-akhir kehidupan bersama dengan kekasih kita, itu harus berakhir dengan sebuah peristiwa kematian. Peristiwa yang akan diberlakukan kepada setiap manusia, setiap makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Peristiwa kematian yang senantiasa akan terjadi kepada setiap orang tanpa memandang status. Dan itu semua kita akan mengaminkan. Itulah kekuatan kedaulatan Allah. Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian kita manusia dan ciptaan. Dan tentunya sebagai orang-orang percaya kepada Allah yang hidup, umat kepunyaan Allah, ketika kita hadir diberikan kesempatan untuk ada di tengah-tengah dunia ini sebagai pengikut Kristus, kita pun tak lepas dari berbagai kenyataan hidup, pergumulan dan tantangan, persoalan-persoalan yang menghimpit perjalanan kehidupan kita, termasuk kita akan berhadapan dengan kematian. Tapi satu hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah pengharapan kita akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena kita bukan hidup di bawah bayang-bayang kematian kekal, melainkan orang percaya akan hidup dalam pengharapan
kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Sidang perkabungan yang dikuatkan Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam pengharapan sangat berbeda dengan hidup tanpa pengharapan. Ketika kita menghadapi misteri kematian, kita harus kehilangan orang yang sangat kita cintai. Orang yang sangat kita harapkan untuk ada, mendampingi kehidupan kita, bersama-sama untuk menata kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tentunya sebagai manusia dalam kelemahan, dalam kefanaan, tidak seorang pun yang akan bersedia walaupun ditukar dengan apapun untuk menerima situasi seperti itu. Tetapi firman Tuhan dalam pembacaan saat ini, Rasul Paulus ketika memberikan suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi juga disampaikan kepada umat Allah, persekutuan gereja sepanjang masa. Ketika firman Tuhan berkata, janganlah berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sekali lagi, janganlah berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Latar belakang situasi kehidupan jemaat Tesalonika, dunia kekafiran yang ada di sekitar umat Allah, di mana mereka tidak memiliki pengharapan dalam menghadapi maut. Mereka tidak mengakui akan kebangkitan tubuh yang fana. Jangan sampai hal-hal seperti demikian ini berpengaruh dalam iman pengharapan orang percaya. Tapi kita memiliki pengharapan eskatologi ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, jika kita percaya sekali lagi Yesus yang mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Dengan demikian, kita percaya Tuhan Yesus telah menyediakan tempat yang terindah di seberang kematian. Dan itu berarti bahwa kematian tidak kita sambut dengan keputusasaan. Tidak kita akan sambut dengan ketakutan. Melainkan dalam pengharapan akan kesukacitaan sorgawi bersama dengan Tuhan yang sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kaum keluarga yang berduka, sidang perkabungan yang dikuatkan Tuhan Yesus Kristus. Nasihat firman Tuhan ini mau memberikan penguatan, penghiburan bagi kaum keluarga, bahkan bagi kita sekalian, agar kita memiliki pengharapan iman, kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita senantiasa akan memandang bahwa kematian merupakan peristiwa yang Allah nyatakan sebagai bentuk kehendak dan kedaulatan yang Dia nyatakan bagi setiap orang. Dan kita pun akan menghadapinya. Walaupun kita tidak pernah mengetahui kapan waktu kita, waktu Tuhan. Dan itu berarti kehidupan yang akan kita miliki, kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita, marilah kita akan tetap menjadi umat Allah, umat yang terus mengandalkan Tuhan, umat yang terus menyatakan ketaatan dan kesetiaan. Di dalam kita akan menjalani kehidupan
kehidupan berelasi dengan sesama kita, kehidupan dalam persekutuan keluarga, kehidupan dalam persekutuan berjemaat, bermasyarakat. Kita hadir sebagai pribadi, sebagai gereja yang tetap menyatakan kehidupan yang penuh dengan kasih. Kehidupan yang senantiasa peka untuk dapat melihat dan berempati dengan sesama yang adalah umat ciptaan Tuhan. Sambil terus memandang dalam kekuatan kuasa kasih Allah yang telah menyatakan solidaritas bagi umat kepunyaannya, bagi manusia dan dunia, dengan keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus, dalam pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut itu, akan terus memberikan kepada kita kesukacitaan hidup, semangat hidup untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tetap didapati hidup memelihara iman, hidup menjaga iman, dan terus mengaplikasikan iman dalam kehidupan, dalam tindakan, dalam tutur dan pikir kita. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, sumber penghiburan yang sejati. Dalam kebangkitan Yesus Kristus akan terus memberikan penguatan bagi kaum keluarga, bagi kita sekalian, untuk hidup dan berkarya dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya."
kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah demikianlah ibadah pemakaman almarhum kekasih kita Nini Tini Lestari sudah selesai, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada petugas untuk mengikuti yang Padang itu bisa daun tuh. Terima kasih.